Salam sejahtera buat saudara-saudara, buat kita semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama-sama dengan saya, Pendeta Nanang, dalam pembahasan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema. Temanya menarik, yaitu jika Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, apalagi yang saudara khawatirkan. Saya ulangi, jika Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, apalagi yang saudara khawatirkan. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat pertama sampai dengan 14. Yehezkiel 37 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mempelajari bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami refleksikan, boleh kami lakukan juga dalam hidup kami sehari-hari, terutama di tengah-tengah situasi yang pada saat ini buat kami semua cukup mengkhawatirkan. Tuhan yang menolong agar kami semua dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 37 ayat pertama sampai 14 saya akan bacakan untuk ibu bapak sekalian. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia,
Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa yang tadi saya baca ini merupakan bacaan pertama dari minggu Prapaskah kelima tahun A, yang hari Minggu lalu itu dibacakan sebagai bacaan yang pertama. Beberapa hari ini belakangan ini saya merenungkan dari bacaan-bacaan yang kita baca dari buku-buku yang diterbitkan oleh GKI, baik rancangan khotbah, lentera umat, atau wasiat renungan harian itu, maka saya menemukan kok sapaan Tuhan itu begitu tepat dengan situasi kondisi yang pada saat ini tidak hanya oleh bangsa kita, tetapi oleh dunia ini semuanya merasakan begitu rupa sengat maut, merasakan bagaimana orang khawatir, merasakan bagaimana orang ketakutan, dan nyata-nyata kematian itu ada di depan mata kita. Ia tidak jauh. Ini membuat hati kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita barangkali putus asa dan mempertanyakan di manakah Tuhan saat-saat genting seperti ini, saat-saat yang tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, saya pikir apa yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Nabi Yehezkiel barangkali mungkin sama. Kekhawatiran seperti itu, kecemasan seperti itu yang mereka alami. Mereka suatu umat, suatu bangsa. Bangsa pilihan Allah. Tetapi kenyataannya ada sebuah periode di mana bangsa itu mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit. Mereka dibuang. Zaman pembuangan di Babel. Peristiwanya sekitar tahun 578 sebelum Kristus, ya sekitar itulah. Berarti kurang lebih 500-600 tahun sebelum Kristus lahir. Itu artinya sudah ada 2500-2600 tahun yang lalu kisah ini terjadi. Nabi Yehezkiel berulang kali mengingatkan bangsa itu agar hati-hati, agar tidak menyembah berhala, agar menegakkan keadilan, agar mengedepankan takut akan Tuhan. Namun nyatanya, toh itu semua diabaikan. Akhirnya hukuman itu terjadi. Saudara-saudara, dalam penghukuman ini, waktu yang dilewati atau dijalani oleh bangsa Israel itu bukan sedikit waktu. Hampir 70 tahun mereka mengalami masa-masa sulit ini. Tentu dalam masa-masa susah selalu ada orang-orang yang tampil menyatakan dirinya sebagai nabi Tuhan, memberikan pengharapan-pengharapan. Ada yang mereka mengatakan pengharapan itu adalah, pembuangan ini, penjajahan ini tidak lama. Sebentar lagi pasti akan usai, mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Yehezkiel mengingatkan tidak demikian.
Hukuman Allah itu merupakan hukuman yang cukup panjang, 70 tahun. Saudara-saudara, pada masa-masa susah seperti ini juga kalau kita cermati dalam konteks kehidupan kita zaman sekarang, maka muncullah juga orang-orang yang memberikan pengharapan-pengharapan tanda petik yang palsu. Pengharapan-pengharapan yang tidak didasarkan pada kajian-kajian ilmiah, yang mengatakan bahwa virus ini akan segera berlalu, lalu kemudian kita santai saja menghadapinya, tidak usah cemas, khawatir dan lain sebagainya. Dalam batas tertentu baik juga supaya kita tidak terlalu cemas khawatir, tetapi meninabobokan, menganggap sepele, menganggap enteng, itulah justru yang akan membahayakan kita. Demikian juga hukuman terhadap bangsa Israel ini. Ada nabi-nabi palsu yang muncul kemudian memberikan pengharapan-pengharapan palsu, mengentengkan hukuman ini. Maka yang terjadi adalah justru umat ini semakin terpuruk. Saudara-saudara, suatu kali dalam keterpurukan yang begitu mencemaskan ini, Nabi Yehezkiel dibawa oleh roh Tuhan. Dibawa oleh roh Tuhan ke suatu lembah. Saudara-saudara, lembah itu bukan lembah bukit berbunga. Lembah itu bukan lembah yang untuk berwisata. Tetapi di situ diperlihatkan kepada sang nabi begitu banyak tulang-tulang. Tulang-tulang yang sudah kering, tulang-tulang yang sudah lama. Banyak sekali. Lembah itu tidak lain adalah lembah kematian. Sang nabi diperlihatkan seperti itu, seolah-olah Tuhan mau menunjukkan bahwa inilah kondisi keadaan bangsamu. Mati. Entah berapa jumlahnya, tak terbilang lagi. Lalu kemudian nampaknya di situ Tuhan menantang sang nabi ini. Tuhan menanyakan, apakah, hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini bisa dibangkitkan kembali? Saudara-saudara, kalau saya menjadi Yehezkiel dengan kondisi yang begitu, mungkin saya akan segera mengatakan, Tuhan jangan bercanda, Tuhan jangan main-main. Mana ada tulang bisa bangkit lagi? Mana ada kematian yang bisa kemudian dipulihkan lagi? Saudara-saudara, namun Yehezkiel bukanlah saya. Yehezkiel tetap menyerahkan segala sesuatunya. Ia kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah yang tahu. Saudara-saudara, di sini jawaban Yehezkiel itu menarik. Dia tidak menampikkan apa yang dikatakan, ditanyakan oleh Tuhan, tetapi sepenuhnya dalam ketidaktahuannya dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Saudara-saudara, saat ini kalau kita ditanya, adakah kematian yang kita hadapi saat ini begitu banyak, begitu mencemaskan ini? Di situ akan timbul sebuah kehidupan. Mungkin kita akan mengatakan, kita tidak tahu. Dalam ketidaktahuan ini, Yehezkiel menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan ketika penyerahan itu terjadi, apa yang terjadi? Saudara-saudara, di situ menarik. Bahwa Tuhan mengajak Yehezkiel melibatkan anak manusia ini untuk berkarya, mendatangkan kehidupan. Tuhan mengatakan, ayo, bernubuatlah. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Artinya apa, saudara-saudara? Katakanlah kepada lembah kematian itu. Katakanlah sesuatu yang ada, yang dari Tuhan itu, kepada lembah kematian itu. Saudara-saudara, di sini kalau kita belajar kepada Yehezkiel, Yehezkiel menurut. Dalam mungkin ketidaktahuan, ketidakmengertian, ia taat, ia mau dipakai oleh Tuhan untuk terlibat dalam sebuah proses pengharapan yang besar, pengharapan yang dahsyat itu. Dan ketika nabi ini mulai mengikuti apa yang Tuhan katakan, ia bernubuat kepada tulang-tulang itu, kepada kematian itu. Nampak ada sesuatu pengharapan. Tulang-tulang itu
berderak, seolah-olah bersatu. Saudara-saudara, tidak hanya di situ, kemudian dari tulang-tulang itu muncul daging, muncul kulit. Tetapi di situ belum ada napasnya. Lalu kemudian disitulah sang nabi kembali diminta untuk memberikan nubuatnya, untuk menyatakan pernyataan Allah kepada tubuh yang belum bernyawa itu. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya tulang kemudian menjadi tubuh dan kini bangkit. Bangkit menjadi tentara yang besar, yang siap mengalirkan, menjalankan kehidupan umat yang baru, umat yang sudah bangkit. Ada banyak cara untuk menafsirkan bagian ini. Mungkin para ahli mengatakan, oh itu bukan kenyataan yang sesungguhnya demikian, karena ini adalah sebuah penglihatan. Maka sang nabi diberikan visi penglihatan untuk itu. Lalu kemudian ada yang mengatakan juga ini peristiwa betul-betul terjadi. Saudara-saudara, yang kita mau katakan di sini, pelajari di sini, bukan memperdebatkan itu, tetapi apa pesan firman Tuhan? Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah ketiadaan pengharapan ini, saudara-saudara, buat saya adalah satu hal yang penting sesuai dengan tema kita. Jika Tuhan mampu menghidupkan tulang-tulang, apalagi yang harus kita khawatirkan? Ini yang harusnya digali di dalam diri kita. Ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan sebuah keadaan yang tanpa harapan menjadi keadaan yang penuh harapan, bahkan di dalamnya menghasilkan, mengalirkan kehidupan. Saya teringat ketika membaca kisah ini, sebuah kejadian yang terjadi di Wuhan itu. Awal dari virus corona yang menyebar ke seluruh dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu itu sekitar awal bulan Januari, mata dunia tertuju kepada sebuah kota di Cina, di Tiongkok, yang bernama kota Wuhan itu. Apa yang terjadi? Di sana orang begitu mencekam, begitu menakutkan kota itu. Namun kita bisa melihat, lepas dari pro kontra, kita bisa melihat komitmen orang-orang di dalam menanggapi wabah, menanggapi bencana ini. Itu luar biasa. Mereka bahu-membahu, mereka bekerja siang malam tanpa lelah, saling menopang, saling menguatkan. Dampaknya apa? Wuhan yang tadinya lembah kematian, kemudian berubah sedikit demi sedikit. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada sesuatu yang mengalir, yang indah, yang bisa disaksikan oleh dunia ini. Dan bahkan sampai sekarang kita bisa melihat ada banyak negara menjadikan acuannya bagaimana menangani ini, menangani wabah COVID-19 ini, terutama melihat dari apa yang ditangani oleh Tiongkok khususnya di Wuhan ini. Saudara-saudara, lembah kematian kota Wuhan itu kemudian menjadi sekarang lembah pengharapan, menjadi inspirasi banyak bangsa, banyak orang untuk belajar. Nah, kembali kepada firman Tuhan pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita cemas, kita khawatir. Tidak salah, karena Tuhan menciptakan kita dengan emosi. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah perangkat yang ada di dalam diri kita sebagai tanda harus kita berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara, apakah kekhawatiran itu lalu kemudian mematikan gerak langkah kita? Mestinya kan tidak. Kita diajak oleh Tuhan bersama-sama untuk menghadirkan pengharapan, bukan menghadirkan ketakutan,
bukan menebarkan kematian. Sama seperti Yehezkiel yang diajak oleh Tuhan untuk terlibat di dalam upaya memberikan pengharapan kepada umat Israel yang pada saat itu sudah pada titik nadirnya. Umat yang dicekam atau tercekam oleh kematian itu, maka sang nabi diajak untuk mari bernubuatlah, berkaryalah, nyatakanlah kehendak Tuhan untuk bangsa yang pada saat itu sedang dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Saya kira hari ini Tuhan juga mengajak Anda dan saya mengajak hal yang sama. Mari kita bersama-sama atasi ini. Jangan kita kemudian sibuk dengan menebarkan berita-berita tentang kematian, tentang pesimisme, berita-berita yang kemudian membuat orang betul-betul menjadi sangat takut dan cemas. Tapi kita bisa saling menopang, menularkan kehidupan. Kita diajak oleh Tuhan, ayo bangkit untuk memberikan semangat, untuk menebarkan kasih sayang, memperhatikan mereka yang pada saat ini kesulitan. Saudara-saudara, ada begitu banyak di luar yang mengalami hari-hari ini sulit untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman. Oh, barangkali buat Anda dan saya ajakan di rumah saja itu sesuatu yang kita terima dengan ya sudah begini. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun kita seringkali mengeluh, kenapa di rumah saja? Tapi coba lihatlah di luar kita, masih begitu banyak orang yang harus mengantarkan barang, orang yang harus bekerja, orang yang harus menafkahi keluarganya. Saudara-saudara, disinilah kita berperan untuk saling mengingatkan, saling menjaga, dan memberi kepada setiap mereka yang membutuhkan itu. Memberikan kehidupan, menularkan semangat yang baru. Kuncinya adalah sebenarnya pada Anda, pada saya, pada kita semua. Maukah Anda dan saya diajak bersama-sama untuk terlibat dalam karya kasih Tuhan, untuk terlibat dalam menghadirkan pengharapan dan kehidupan? Saya yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan sanggup menghidupkan tulang-tulang, maka apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah sebenarnya kita mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, jadilah alat di tangan Tuhan. Inilah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk kita boleh berkarya bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita, memampukan kita untuk melakukan karya-karya di tengah-tengah krisis ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudara, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan tetap semangat. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.